Kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 telah dilakukan sejak awal pandemi. Ya, mulai dari pembatasan sosial berskala besar hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, kita lihat pemirsa gonta-ganti istilah pembatasan kegiatan masyarakat, ada istilah PSBB pada April 2020. Kemudian PSBB transisi Oktober 2020. Selanjutnya dengan aturan yang berbeda juga muncul PPKM awal tahun 2021. Februari 2021 berganti lagi menjadi PPKM yang skalanya mikro. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2021 diubah oleh pemerintah menjadi PPKM darurat. Dan mulai 21 Juli 2021 ada PPKM yang bertingkat, ada level 1, 2, 3, dan 4. Kemudian mulai 6 Juli tahun 2022 dan sampai saat ini istilahnya berganti menjadi PPKM saja. Pemirsa, apa pertimbangan pemerintah belum juga mencabut status PPKM? Ya, sejauh mana kemudian kekebalan penduduk ini sudah tercapai pemirsa? Kita akan bahas dengan nanti juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Ruwanto, dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami ada epidemiolog, yaitu ada Pak Diki Budiman. Pertama kami ingin menuju ke Pak Diki terlebih dahulu. Pak Diki, menurut Bapak apakah sudah sewajarnya PPKM ini dicabut? Saat ini tentu masih riskan ya dan cenderung mengundang bahaya karena meskipun situasi memang sudah semakin baik, bekal imunitas juga jauh lebih baik dibanding 2-3 tahun pertama. Namun sekali lagi kita harus berhati-hati karena belajar dari 2 negara saja yang ada di Asia. China misalnya, 3 dosis, artinya dosis primernya sudah jauh lebih tinggi bahkan daripada Indonesia. Tapi mengalami lonjakan begitu besar ya, karena ini ada penurunan setelah 6 bulan ya dari proteksi. Di sisi lain Jepang itu dosis boosternya sudah 60% jauh, bahkan kalau dibanding Indonesia ya bisa 3 kali kurang lebih atau 2 kali lipat dari yang sudah kita capai, tapi mengalami ledakan juga. Jadi ini sekali lagi dalam konteks kehati-hatian, apalagi ini adalah Nataru, kita harus sangat menimbang masak-masak. Kecuali kita sudah melampaui masa Nataru, kemudian menemukan pola yang lebih baru dan juga dipastikan ini bisa lebih efektif tetap menjaga kestabilan dari kasus-kasus di lapangan gitu. Jadi saat ini saya merekomendasikan sih kita tunggulah sampai setidaknya 9 Januari kita nanti tinjau ulang, kalau perlu tambah 1-2 minggu ya, sambil disiapkan di masa transisi itu apa yang akan menggantikan PPKM ini. Pak Diki, tinjauan ulangnya dilakukan seperti apa ya Pak? Karena di tanah air kan sudah tidak ada lagi itu yang namanya tes COVID-19. Ini hanya bergantung kepada perorangan, tidak ada tes yang dilakukan oleh pemerintah. Yang harus kita lihat pertama, sebelum juga di dalam negeri, kita lihat sebetulnya bagaimana nih situasi katakanlah China. Karena China kalau dengan infeksi yang begitu besar ya, diskusi saya terakhir dengan China seminggu lalu, dengan infeksi yang dalam hampir 1 bulan kurang lebih ini 250 jutaan terinfeksi. Ini berarti ada potensi mutasi yang cukup besar untuk akhirnya subvarian atau varian yang bisa merugikan. Ya, merugikan tuh menurunkan antara lain efikasi dari antibodi yang terbentuk dari vaksinasi. Nah itu kalau misalnya terjadi ya kita harus jaga terus PPKM dalam pola setidaknya antara level 1 dan 2 ya, untuk menjaga pemulihan supaya kita nggak terganggu. Nah di dalam negeri yang harus kita lihat sebetulnya pertama ya harus kita tingkatkan sebenarnya surveillance genomiknya. Memang tidak mesti ada testing yang masif ya, tapi setidaknya kalau surveillance genomik ini artinya memetakan ya varian subvarian yang ada ini ternyata ya masih dalam jumlah ataupun dalam variasi yang saat ini tidak ada perubahan yang berarti dan artinya kita bisa kendalikan. Nah itu yang bisa jadi salah satu pertimbangan. Selain memang
walaupun tidak menjadi satu-satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden misalnya bahwa ada sero survei, itu juga bisa menjadi rujukan. Walaupun itu sekali lagi tidaklah menjadi jaminan ya. Karena banyak negara saat ini, misalnya India, meskipun termasuk beberapa seperti di Jepang, dengan tes serologi ya sudah bagus, sudah banyak di atas 70% bahkan, tapi ya tetap terjadi lonjakan ya. Karena memang penyakit ini belum dalam status endemi, artinya belum dalam status yang bisa kita prediksi. Ya Pak, kemudian sejauh mana sih sebetulnya kekebalan penduduk itu diperlukan sebagai syarat untuk memberlakukan ataupun untuk mencabut pemberlakuan PPKM? Apakah harus 100% semua atau mungkin ada treatment-treatment khusus yang bisa dilakukan? Sebetulnya tidak mesti 100% ya, karena begini, antibodi yang terbentuk ini juga kita harus ingat, kan tidak merata sebetulnya. Jadi kalau dikatakan, oh semua punya antibodi, ya kalau dilihat lebih detail ya ada yang antibodinya memadai, ada yang bahkan kurang sebetulnya. Ada antibodi, itu kan antibodi itu serosurvey itu tes kualitatif namanya. Ada pernah terinfeksi atau memiliki kekebalan atau tidak. Kalau dia terdeteksi punya antibodi ya hanya menjawab antara dua itu. Tapi kalau untuk lihat berapa titer antibodinya, itu yang sebetulnya lebih bisa menjawab dia terproteksi memadai atau tidak. Nah ini kan kuantitatif namanya. Nah ini yang tentu mahal kalau dilakukan dan tidak perlu juga gitu. Nah, tapi setidaknya dengan antibody tes seperti misalnya sekarang dunia ini sudah 90% secara tes antibody. Artinya ya setidaknya kalau terinfeksi nggak parah-parah amat. Kemudian kecil kemungkinan mengalami kematian. Itu sebetulnya dari tes antibody ini. Nah artinya ya tetap perlu ada serologi survei itu yang tetap akan bermanfaat. Hanya harus diingat sekali lagi tadi, selain tergantung titernya, juga pada beberapa kelompok ada yang memang lebih cepat meskipun ada antibodi, tapi sebenarnya cepat sekali nurunnya. Atau seperti misalnya lansia ya, lansia itu naiknya ke level yang terproteksi lambat, turunnya cepat. Itu lansia. Jadi artinya tidak serta-merta adanya serosurvei yang misalnya 90% itu menjamin seperti halnya yang terjadi di Jepang. Ya makanya booster ya menjadi penting. Baik Pak Diki, sesaat lagi kita akan mengulas kalau memang patokannya salah satunya adalah hasil serosurvei ini untuk mengecek tingkat imunitas masyarakat Indonesia. Apakah ketika persentase sudah didapat, PPKM bisa langsung dicabut oleh pemerintah? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.